Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Perkenalkan nama saya Anil Dawan. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah Bapak Ibu sekalian, bersama dengan pengurus Yayasan Abdi Wacana dan guru, staf, dan karyawan, kepala sekolah, dan semua yang dipercaya Tuhan di dalam Yayasan Abdi Wacana, kita akan beribadah bersama-sama. Sebelum kita mengawali ibadah kita, di mana rangkaian ibadah ini bertemakan Growing Kids in God Way, kita akan mengambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita dapat beribadah memuliakan namanya. Tuhan, Sang Pemberi kehidupan, sekaligus menumbuhkan kehidupan, dan memberikan kepada kita cinta kasih untuk mendampingi kehidupan melalui anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kita. Kiranya kita bertumbuh dalam cinta kasih-Nya, sehingga kita dapat melakukan tugas kita dengan baik. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dari satu pujian berjudul Dengan Hati Bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan karena anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan karena anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Kita nyanyikan bahasa Inggrisnya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang hari ini kami bersyukur bersama dengan seluruh pengurus Yayasan
Abdi Wacana, dan juga kepala sekolah, guru, staf, dan karyawan. Kami percaya dan bersyukur atas anugerah pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami hingga sampai saat ini. Kami bersama-sama akan beribadah kepadamu Tuhan, menengadahkan hati kami, jiwa kami kepadamu, untuk memuliakan namamu, dan biarlah Engkau bersama dengan kami, menghampiri kami untuk memberikan kekuatan. Rasa syukur kami naikkan karena Engkau menjaga kehidupan kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah dalam perjalanan hidup kami ke depan, kami tetap ada dalam perlindungan-Mu dan hikmat-Mu, sehingga kami dapat melakukan tugas-tugas kami dimanapun kami berada, dengan apapun yang tanggung jawab Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan juga sekaligus kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, jikalau dalam tugas pelayanan dan panggilan kami belum dapat melakukan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkenanlah kiranya Engkau menghampiri kami, memulihkan kami, mengampuni kami, dan senantiasa memberikan dan memperlengkapi kami dengan segala hal yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema firman Tuhan kita dan seluruh ibadah kita, Growing Kids in God's Way, bagaimana pertumbuhan anak di dalam jalan Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat 7 sampai ayat yang ke-11, dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Pengabulan Doa. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada di benak kita ketika kita melihat gambar ini, ya? Gambar yang menggambarkan, yang melukiskan tentang bagaimana Yesus yang bersama dengan 3 orang anak di sini, dan coba kita perhatikan ekspresi wajah Yesus yang penuh perhatian kepada 3 anak ini, dan nampaknya ketiga anak ini juga sangat aman dan nyaman, senang bersama dengan Yesus, dan bahkan itu ada yang bagian kecil, yang anak yang paling kecil itu yang menunjukkan sesuatu kepada Yesus, seperti meminta sesuatu atau menunjukkan sesuatu. Saudara, ketika saya melihat gambar ini, saya juga terkesan bagaimana Yesus yang peduli kepada anak-anak, yang begitu dekat dan akrab dengan anak-anak, dan itu menarik perhatian saya, dan sebetulnya menarik perhatian anak saya waktu itu, dan dia punya ide, yaitu dia ingin berfoto bersama keluarganya di tempat itu. Ya, akhirnya kami foto bersama di situ, karena tempat itu sangat besar, itu ada di sebuah gereja, yaitu GKI Diponegoro di Surabaya, yaitu salah satu gereja yang terkena bom pada waktu ada peledakan beberapa gereja di Surabaya. Dan kami berfoto bersama di situ, Bapak Ibu sekalian. Kami juga ingin memenuhi keinginan anak saya yang minta foto di situ, dan kami berfoto di situ, dan ternyata tidak hanya berfoto, dan dia nampaknya ingin orang tuanya melakukan sesuatu bersama di depan gambar Tuhan Yesus yang mengasihi anak-anak itu. Nah, dia minta dicium oleh mama dan papanya, dan kami cium. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, harapan seorang anak sebetulnya sangat sederhana. Kalau anak ditanya, kami
lembaga kami Wahana Visi Indonesia pernah membuat penelitian dan mewawancarai sekitar 600.000 anak di seluruh dunia, di 100 negara, dan pertanyaannya adalah muncul satu pernyataan sebetulnya yang sangat menarik dari seorang anak di Mali, di Afrika. Dia mengatakan begini, ajarkanlah kepada orang tua kami supaya mereka mengasihi kami. Dan ketika disurvei juga kepada orang tua dengan jumlah yang sama, orang tuanya menjawab, ajarkanlah kepada kami bagaimana kami mengasihi anak-anak kami. Bapak Ibu sekalian, ternyata kebutuhan seorang anak itu adalah dicintai, dikasih, dihargai, karena mereka adalah pribadi yang berharga. Siapakah anak sesungguhnya? Anak adalah anugerah pemberian yang baik yang diberikan Tuhan kepada orang dewasa, kepada orang tua. Anak adalah anugerah, dia adalah pemberian yang baik dari Tuhan Allah yang harusnya tadi dikasih, harusnya dilindungi karena mereka memiliki martabat yang sangat mulia. Mereka bukan setengah manusia atau separuh manusia atau seperempat manusia. Mereka adalah gambar dan rupa Allah, subjek daripada cinta kasih Allah. Dan ketika kita membaca firman Tuhan tadi, kita melihat sosok gambaran Allah yang diajarkan oleh Yesus Kristus tentang bagaimana Allah yang Maha Pemurah dan Pemberi. Matius 7 ayat 7-11 sebetulnya perikop ini berbicara tentang hal pengabulan doa. Dan merupakan perikop yang konteksnya berbicara tentang hubungan antara manusia dengan Allah sebagai Bapanya. Namun kita melihat bagaimana pola relasi dan komunikasi antara manusia dengan Allah sebagai Bapanya. Yaitu bahwa Tuhan Allah yang digambarkan dalam pengajaran Yesus ini adalah Tuhan Allah atau Bapa yang baik, yang selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, yang meminta, mencari, mengetuk. Tadi dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Di sini ketika sesuatu itu diminta, maka diberi. Ketika sesuatu itu diketuk, maka dibuka. Dan sesuatu itu dicari, dan itu akhirnya didapat. Itu sebetulnya adalah bagian yang diberikan Tuhan Allah, yang Maha Pemurah dan Pemberi itu. Allah tidak mungkin memberikan pemberian yang tidak baik kepada anak-anaknya, yaitu manusia yang percaya kepadanya, melainkan ia memberikan pemberian yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, analogi yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam pengajaran ini sangat menarik, ya, karena setiap orang yang menerima meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Kalau relasinya baik, pasti itu terjadi. Tetapi bagaimana kalau relasinya tidak baik? Dan analogi yang dipakai Tuhan Yesus adalah bahwa adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ya, di teks Injil Matius ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menggunakan analogi relasi antara orang tua dan anak untuk menggambarkan relasi antara Allah dan manusia dan menggambarkan secara spesifik tentang kebaikan Allah. Bukankah kita sebagai orang tua, kalau anak kita meminta sesuatu yang baik seperti tadi, anak saya meminta, Papa, Mama, ayo foto di sini, ayo cium aku. Ya, itu permintaan anak saya, meskipun dia pada waktu itu sudah cukup besar. Tetapi dia seorang anak yang meminta kepada orang tua. Dan saya sebagai orang tua memenuhi permintaan itu karena permintaan itu permintaan yang baik. Dan saya bisa memberikan itu sebagai orang tua. Bukankah kita juga sebagai orang tua, orang dewasa, caregiver, pemerhati anak, bukankah kita juga tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak baik kepada anak kita? Misalkan ketika anak kita meminta roti, kita memberinya batu, ya. Atau ketika dia minta ikan, kita memberinya ular, ular yang beracun atau berbisa. Yang jahat itu tahu apa yang baik, apalagi Tuhan Allah. Ya. Batu adalah benda yang keras, Bapak Ibu sekalian. Batu adalah benda yang keras, ya, yang seringkali dipakai sebagai bahan bangunan. Salah satu dari bahan bangunan itu biasanya menggunakan batu, entah batu kali atau batu sungai gitu.
Dan apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak dengan batu, ya? Kalau orang tuanya ngasih batu, anak itu mau diapakan, gitu ya? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak dengan batu? Tetapi kalau kita memberikan roti atau makanan kepada anak sebagai kebutuhan dasar manusia, ya, mulai dalam kandungan itu anak membutuhkan gizi yang baik, karena kalau sejak 1000 hari pertama kehidupan anak tidak mendapatkan gizi yang baik, dia akan mengalami stunting, ya, dan itu akan mempengaruhi tumbuh kembang kehidupannya. Nah, ketika seorang dewasa atau orang tua memberikan roti kepada seorang anak, itu berarti dia memberikan makanan, ya. Dia memberikan karbohidrat sebagai sumber gizi dan energi bagi anak itu, ya. Dan sangat kontras sekali antara batu dan roti ini. Ini menggambarkan bahwa tidak mungkin pemberian yang jahat itu diberikan oleh Allah yang baik, atau orang tua atau orang dewasa yang baik itu tidak mungkin memberikan sesuatu yang jelek kepada anak-anaknya. Nah, kalau kita lihat Tuhan Yesus mau menunjukkan di sini bahwa manusia yang jahat saja mengetahui apa yang baik yang harus diberikan kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Maka kita seharusnya berdoa kepada Allah kapan saja dan apa saja yang bisa kita doakan, sama seperti anak kita bisa meminta apa saja kepada kita sebagai orang tuanya. Dan kita sebagai orang tua akan memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak kita, sama seperti Tuhan yang baik memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Tadi ada satu kausalitas, hukum kausalitas di situ. Ya, sebab akibat memberi dan menerima, meminta, mendapat, mencari, mengetuk dan dibukakan pintunya. Dan itu adalah semacam jawaban yang diberikan atau pemberian yang diberikan saat itu diminta. Ya, memang waktu saya kecil tidak semua yang saya minta kepada orang tua saya dipenuhi, tapi orang tua saya selalu tahu kebutuhan saya. Jadi kalau saya minta seragam, baju untuk sekolah, ataupun saya meminta untuk uang sekolah, ataupun saya meminta untuk sepatu dan keperluan sekolah, pasti orang tua saya memberi. Atau bahkan saya belum meminta pun mereka memberi dengan segala upaya mereka, usaha mereka sebagai orang tua. Ya. Oleh karena itu, ini yang penting kita lihat bahwa anak sejatinya mengingat pengalaman-pengalaman kehidupannya di masa kecil, dan ketika dia tumbuh dewasa, pada dasarnya pengalaman anak di masa kecil itu sangat berharga membentuk kehidupan anak di masa yang akan datang. Khususnya ketika anak itu berelasi dengan orang dewasa di sekitarnya, termasuk orang tua, guru, ya, guru sekolah minggu, pendeta, ya, siapapun yang dijumpai anak di dalam kehidupannya. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang akan diingat anak tentang pengalaman kehidupannya bersama dengan keluarganya? Apakah keluarganya adalah keluarga yang happy, yang bahagia? Lalu apa yang diingat anak tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupannya? Apakah anak juga mengalami perjumpaan dengan Yesus sampai dia dewasa, mengalami karya penyelamatan, pengampunan dosa di dalam Kristus? Apa yang anak ingat juga tentang pengalamannya di gereja? Apakah dia mendapat perlakuan-perlakuan yang baik di gereja, di sekolah? Apa yang anak ingat tentang pengalaman masa kecil dari gurunya? Saya sendiri, saya terkesan dengan guru agama Kristen saya ketika saya SD, meskipun jumlah anak Kristen di suatu sekolah negeri itu tidak banyak, ya tidak lebih dari 10 anak, tapi saya terkesan dengan perhatian, kelemah lembutan, kasih sayang guru agama itu, dan sampai sekarang saya masih ingat, saya masih mengingat pengalaman masa kecil saya itu. Dan adakah pengalaman-pengalaman yang paling berkesan tentang keluarga, tentang Yesus Kristus, tentang gereja, tentang sekolah minggu bagi kehidupan anak? Dan ketika anak mengalami atau memiliki sebuah pengalaman itu, siapa yang berperan mengisi kehidupan anak-anak? Ada cara untuk mengisinya, yaitu dengan memberikan mereka bahasa cinta atau bahasa kasih. Ada 5 bahasa cinta itu, yaitu kata-kata pujian, pelayanan, sentuhan fisik, ya, waktu yang berkualitas, dan pemberian hadiah. Dan ketika
kita berperan sebagai orang dewasa memberikan dan mengisi dengan cinta dan kasih Allah itu, maka tangki kasih anak itu akan terisi. Ya, mereka akan mengingat itu sebagai pengalaman yang berkesan dalam hidup mereka. Sebab pengalaman yang berkesan itu ada dua, yaitu pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang menyedihkan. Pengalaman yang menduka citakan atau mensuka citakan. Dan dari sini anak perlu ditolong untuk supaya dia dapat bertemu dengan punya pengalaman-pengalaman bersama dengan berbagai peran di dalam kehidupan mereka, itu di gereja, di sekolah, di rumah itu, melalui perjumpaan-perjumpaan dengan berbagai model-model peran. Dan dia melihat, anak itu melihat, dia mengamati, dia meniru, dia mengagumi kalau dia kagum, ya. Dan selanjutnya dia ingat ketika tumbuh kembangnya menjadi remaja, pemuda, dewasa, dan dia memahami dan dia mempraktekkan. Secara tidak langsung kita menjadi role model bagi kehidupan anak di situ. Oleh karena itu diperlukan sebuah dukungan yang kuat. Kalau firman Tuhan tadi, yang kuat itu apa? Kebaikan. Kebaikan yang harus dinyatakan, kebaikan Allah, kebaikan orang-orang di sekitarnya. Dan itu akan membentuk spiritualitas, iman, kasih, dan pengharapan anak yang dibutuhkan kekuatan yang besar, maka hasilnya juga maksimal. Ini saya ulang lagi Bapak Ibu sekalian, untuk membentuk spiritualitas anak, spiritual nurture children, mengasuh kehidupan spiritualitas anak, itu membutuhkan kekuatan yang besar agar hasilnya juga maksimal. Dan dukungan yang kuat dimaksudkan antara lain datang dari orang-orang di sekitar kehidupan anak itu. Dan Bapak Ibu sekalian adalah bagian dari orang-orang dewasa yang juga memberikan dukungan yang kuat bagi kehidupan anak-anak. Itu bisa siapa saja. Bisa orang tua, bisa guru, ya, yang berperan untuk melindungi, memelihara, dan menjadi lingkaran ekologis untuk mendukung kelangsungan pertumbuhan kehidupan, partisipasi kehidupan anak. Bapak Ibu sekalian, kita tentunya masih mengingat satu puisi yang sangat terkenal dari Dorothy Law yang mengatakan children learn what they live. Anak-anak belajar dengan bagaimana mereka dibesarkan. Jadi ketika anak itu dia terus dikritik, dia akan belajar tumbuh menjadi anak yang suka mengutuk. Kalau dia terus belajar tentang dibesarkan dengan cara-cara yang bermusuhan, maka anak itu kalau tumbuh, dia juga akan menjadi anak yang suka berkelahi. Atau ketika anak itu dibesarkan dengan ketakutan, ancaman, tekanan, mereka akan menjadi orang yang memprihatinkan. Atau ketika mereka terus diejek, dibully, mereka akan belajar menjadi orang dewasa yang terus tumbuh dan tetapi dengan rasa malu, rasa rendah diri, rasa iri hati, dan rasa bersalah. Namun sebaliknya ketika anak itu dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Ketika dia dibesarkan dengan toleransi, menghargai sesamanya, maka dia belajar kesabaran. Ketika dia dipuji, dia diafirmasi perasaannya, ya, diberikan support, dukungan, encourage, mereka akan belajar terus mengapresiasi orang lain. Dia senang bersama orang yang senang, dia bisa empati susah bersama orang yang sedih. Ya. Dan ketika dia dibesarkan dengan penerimaan, dia juga menjadi pribadi yang belajar mencintai. Bapak Ibu sekalian, anak yang dibesarkan dengan kejujuran dan kebaikan, maka dia juga akan tumbuh belajar memiliki iman, yang akan membuat mereka belajar kebenaran, belajar keadilan, menjadi orang yang ramah dan menciptakan lingkungan yang ramah untuk orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini saya ingin mengajak dan membagi satu refleksi pertanyaan yang untuk kita jawab, Bapak Ibu sekalian, melalui firman Tuhan ini tadi, yaitu bahwa apakah kita sudah menyediakan roti dan ikan bagi anak-anak didik kita, pemberian yang baik bagi mereka. Apa yang kita berikan? Jenis pemberian baik apa? Apakah perhatian, kasih sayang, ya, kepedulian kepada mereka,
Dan bukan sebaliknya tadi ya, batu dan ular yang beracun atau berbisa, yang bisa mematikan dan membahayakan mereka. Mana yang kita berikan? Yang kedua, sudahkah kita belajar dari Bapa kita yang baik, Allah kita yang baik, Juru Selamat kita yang baik, Yesus Kristus, yang memberi pemberian yang baik kepada kita sebagai anaknya, dan kita sebagai orang dewasa, itu juga memberikan yang terbaik kepada anak-anak yang dipercayakan kepada kita, entah anak kandung kita, atau anak-anak yang kita jumpai, yang kita layani, dan kita dampingi. Dan yang terakhir, ukuran apakah yang kita pakai dalam memberi yang terbaik itu. Kadang orang merasa, saya nggak punya apa-apa untuk saya berikan, saya sendiri kekurangan. Padahal memberi itu bukan masalah kemampuan, tetapi masalah kemauan. Asal kita mau, Tuhan pasti memperlengkapi kita untuk memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari tumbuh kembangkan cinta kasih kita kepada anak-anak didik kita, dengan cinta kasih Allah yang tumbuh juga dalam hidup kita, karena Allah kita yang baik itu memberi yang baik kepada kita, dan kita yang sudah menerima pemberian yang baik dari Allah yang baik, Yesus yang baik itu, kita juga memberikan yang terbaik kepada anak-anak didik kita. Sebagai penutup renungan ini, ada satu quote yang sangat menarik yang mengatakan dari Mother Teresa, "Not all of us can do great things, but we can do small things with great love." Tidak ada di antara kita, semua kita bisa melakukan sesuatu yang hebat, yang besar. Tetapi paling tidak kita dapat melakukan hal yang kecil. Mungkin sangat kecil dan tidak kelihatan. Tetapi dengan cinta kasih Allah yang besar. Selamat menghadirkan pertumbuhan anak-anak yang dipercayakan kepada kita dengan cara Allah dan cinta kasih Allah yang besar. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama mengaminkan firman Tuhan ini. Kita akan menyanyikan satu pujian. Tangan Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu takkan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merindah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merindah. Tangan Tuhan sedang merindah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya.
Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa syafaat. Bapa, sungguh kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik, Bapa yang baik, yang memberi yang terbaik kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau memberi keselamatan, kesehatan, Engkau memberi kecukupan dalam hidup kami. Walaupun dalam masa pandemi COVID ini, keterbatasan kami untuk bergerak ataupun keluar dari rumah dibatasi karena kami harus physical distancing, maupun juga karena virus ini belum ditemukan vaksinnya, meskipun sudah diuji cobakan, tetapi kami harus tetap menjaga kesehatan kami. Dan itulah sebabnya Tuhan aktivitas kami masih ada kami lakukan di sekitar rumah kami. Belajar dari rumah, beribadah dari rumah, ataupun bekerja dari rumah. Bapak, namun ini tidak mengurangi semangat kami. Kami yakin bahwa inilah yang terbaik yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, sehingga kami tetap berpengharapan dan bersukacita untuk mendidik anak-anak kami. Tekanan hidup yang kami alami, kesulitan hidup yang kami hadapi, tidak membuat kami menjadi orang yang kehilangan kendali atau melampiaskan amarah, kejengkelan kami kepada anak-anak didik kami. Karena mereka adalah pemberian yang baik daripadamu. Mereka adalah anugerah Tuhan. Dan itulah sebabnya kami harus menjaga, merawat, mendampingi mereka dengan cinta kasih. Tidak harus dengan hal-hal yang besar, tetapi dengan cinta kasih yang besar yang Kau karuniakan kepada kami. Tuhan, berkatilah seluruh pengurus daripada Sekolah Abdi Wacana ini, Tuhan, dan Kau memberkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan, hikmat yang daripadamu, teristimewa juga untuk kepala sekolah maupun guru dan karyawan. Semua kami yang mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di bidang pendidikan ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami, melalui karya kami. Kami tetap meyakini bahwa Engkau Allah yang baik, yang terus memberikan kebaikan kepada kami. Sesulit apapun hidup kami, seberat apapun tantangan kami, tetapi kami percaya Kau tidak membiarkan kami berjalan sendiri, Tuhan, dalam masa hidup kami. Kami berdoa juga untuk anak-anak didik kami, Tuhan, biarlah dalam masa pembelajaran jarak jauh atau sekolah dari rumah, tetap membuat mereka bersyukur dan bersukacita dengan menggunakan sarana yang ada. Engkau tetap melengkapi kami, meskipun kami harus punya jarak secara fisik, tetapi hati kami tetap dekat. Kami tetap mendoakan mereka, sebab cinta kasih-Mu yang akan terus menjaga mereka, bersama dengan orang tua mereka, di rumah mereka masing-masing. Tuhan, berkatilah mereka dalam cinta kasih Tuhan. Dan pada saatnya nanti Engkau akan mempertemukan kami, sehingga proses belajar mengajar akan berlangsung secara onset atau ragawi. Dan biarlah Engkau menjaga kami dari virus ini, ya Tuhan, COVID-19 ini. Dan biarlah pada saatnya Engkau memberkati kami semuanya, sehingga kami terbebas dari mara bahaya, dari wabah pandemik ini. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami yang terus mengupayakan penemuan vaksin, uji coba vaksin. Kami berdoa supaya ini dapat berjalan baik untuk menjaga kesehatan warga di Indonesia dan juga terus menjaga supaya ekonomi kami tidak jatuh pada resesi. Tuhan, pada akhirnya kami serahkan seluruh kehidupan kami masing-masing. Tentulah kami memiliki pergumulan dan permasalahan, dan biarlah kasih setia Tuhan mendampingi kami untuk menemukan solusi yang terbaik atas setiap persoalan hidup kami. Dan kami percaya di dalam Tuhan selalu ada jawaban atas setiap persoalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh doa kami, pemeliharaan-Mu atas sekolah kami, atas bangsa dan negara kami, atas keluarga kami, atas anak didik kami, dan biarlah cinta kasih itu terus dan terus mengalir dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu, Bapa, kami serahkan doa kami di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita akan nyanyikan bersama-sama Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Selamat menjalani kehidupan kita dengan tetap semangat, Bapak Ibu sekalian, growing kids in God way, mendampingi pertumbuhan anak-anak didik kita dengan cinta kasih Tuhan, sama seperti Tuhan mengasuh kita dengan cinta kasih-Nya, dan pasti kita terus dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dan melakukan tugas kita dengan baik. Tetap semangat, tetap menggunakan masker kalau keluar rumah, ya, jaga jarak, cuci tangan, dan selalu menjaga iman dan imun kita. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati kita. Salam sehat.